Yesus ngomong, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Gila ini otak kan gitu. Itu Yesus menarasikan dirinya sendiri sebagai Bapa, coy. Ini yang malah tambah gue bikin keluar dari Kristen. Gak bisa orang itu melekat dengan rohnya kok. Kenapa anda yang mau melarang? Apakah anda apa hak anda untuk mengatakan itu? Apakah anda punya kitab? Enggak, ini Rasul siapa? Ya, sudah, enggak usah kita terlalu bertanya-tanya itu, Bang. Karena kalau abang Udah lah. Lu jangan muter-muter. Kenapa dia ngomong begitu? Sekarang dia ngomong begitu kenapa? Sudah mau Apa ditinggalkan. lu pikir Yesus itu gila? Jangan bilang Yesus gila lah. Kalau abang ngambil keputusan, anda apa? Jawaban lu eksegesis semua itu. Terserah saya. Lah itu berarti terserah gua juga. Gitu. Muter. Iya, walaupun Pak, dia lupa di mana? Di surga apa di bumi? Di bumi. Oh, di bumi. Gua mau nanya pada lupa ya. Harus jawabnya harus jujur, nggak boleh nggak jujur ya. Jujur saya ini. Halo Pak Belo. Bukan tidak punya tempat, diutus. Jadi kata diutus itu artinya dikirim. Gitu. berarti Bapak mengutus Bapak begitu. Bukan mengutus Bapak, roh keluar dari Bapak. Seperti Dikirim Pak Jadi, Belo Pak. saya, Ongkirnya berapa? Ongkirnya? Ongkos kirimnya berapa? Lu transfer. Oh, berarti di zaman dulu ada COD ya? Ini di surga mau ketemu sama siapa nih? Tapi Ketemu aku Bapak, boleh bertanya ketemu- dulu lah ya. Ya boleh. Oke. Pertanyaan saya sederhana aja. Siapa yang menubuatkan Muhammad menjadi nabi yang terdapat di Al-Quran? Allah itu kan tidak pernah berbicara di Al-Quran. Kata siapa? Terus Pak Joni bilang itu pertanyaan anak SD. Nah kalau itu pertanyaan anak SD, kenapa Yesus menjawab? Begini aja. Iya. Tuhan Yesus itu Tuhanku, juru selamatku. Udah. Allah bukan dia. Ya gimana mau saya bilang ya? Kok bolak-balik. Kalau Yesus Allah, Allahnya siapa yang dibangkitkan? Gua masuk skema teologi nih. Trinitas. Di Trinitas kan ada Allah Bapa. Udah salah pertanyaanmu itu. Sebentar dong. Kan Yesus Iyalah, Allah siapa yang dibangkitkan? Yang enggak lah, Allah itu roh. Enggak mungkin mati. Itu kan udah salah pertanyaanmu itu. Sebentar dulu. Itu kan premis kamu, Bang. Enggak Ya, gini tunggu Bang Joni. dulu lah. Bentar. Gua interupsi. Bang Joni mempermasalahkan jat. Sementara Alkitab Bang Joni yang terjemahan lama pakai jat juga, gitu loh. Enggak ada Macam tuh. mana? Nah, enggak ada lah. tuh. Coba. Jangan dong. Terjemahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan bagaimana kecerdasan dari seorang mu'allaf ya, yaitu Umar Al-Farizki, yang mana di sini beliau kembali mengajari para oten-oten bagaimana cara berpikir yang logis dan masuk akal untuk menentukan mana Tuhan yang benar ya. Nah, di sini ada dua orang oten yang coba diluruskan pemahamannya tentang Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan ya. Padahal Yesus sendiri di dalam Bible tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan, melainkan sebaliknya dia adalah utusan dari Allah. Nah, bagaimana logika yang benar yang diberikan oleh saudara kita Umar Al-Farizki kepada dua orang oten ini?
kita akan saksikan bersama ya, karena di sini kedua oten tersebut sampai kebingungan sendiri dengan ajaran yang mereka terima selama ini ya, karena memang itu adalah doktrin atau dogma yang tidak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Namun sebelum saya putarkan videonya terlebih dahulu, saya mengucap terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like, serta share-nya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Firman itu yang adalah Allah Bapa itu, yang adalah Yesus, menjadi daging. Gua keluar dari Kristen. Gua keluar dari Kristen. Duh, kalau Allah Bapa yang adalah Yesus, duh, ayatnya ada loh Pak. Filipus nanya sama Yesus, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yesus ngomong, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Gila ini otak kan gitu. Itu Yesus menarasikan dirinya sendiri sebagai Bapa, coy. Ini yang malah tambah gue bikin keluar dari Kristen. Ini nggak bisa dijelaskan dalam perspektif Judaism. Makanya Judaism menarasikan PB full Avodazara. Betul, iya. Benar bang. Iya. Nggak bisa. Di PL lo is L Pak. Di PL di Torah itu Allah itu bukan manusia, apalagi putra manusia. Nah kalau udah seperti itu, ngapain Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman? Sementara perspektif Kristen menarasikan firman itu Yesus. Gue keluar Pak dari Kristen, apalagi di ayat 14 yang tambah bikin gue keluar ya kan. Yesus yang adalah Allah, Allah yang adalah Bapa, sak egneto, menjadi daging. Itu baik Katolik, baik Reform mempercayai Allah menjadi manusia. Makanya mereka takut ketika gua nanya nih, Allah menjadi manusia setuju nggak kok? Itu si Erben menentang Allah menjadi manusia. Loh Pak, Allah Bapa menjadi manusia melanggar Pak, melanggar Torah loh. Lo is El, Allah bukan manusia, apalagi putra manusia. Nah di sini kebetulan ada Pak Dialova. Nah, iya bang. Saya pengen nanya bang. Bang Dialova ini Kristen bang ya? Iya, Kristen. Kita diskusi aja ya. Ini bukan untuk menyerang atau bukan untuk apa ya? Ya bang Dialova ya. Saya tidak untuk menyerang atau apa. Ini hanya diskusi saja. Boleh bang ya? Boleh. Oh iya. Saya pengen tanya. Bapak ini Tuhannya siapa ya? Bapak ini Tuhannya siapa? Pertanyaannya gitu ya? Iya Bapak. Pak Dialova ini Tuhannya siapa? Yesus. Yesus ya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Itu wujudnya apa? Ya. Wujudnya apa? Roh. Yesus itu roh. Iya. Bukannya Yesus itu sudah jadi manusia? Itu sebagai manusia datang untuk menjadi penebus. Tapi kalau dia sudah mati, berarti kedagingannya mati. Dia bangkit dan tubuh kemuliaannya bangkit pada hari yang kalau setahu saya bang, Tuhan yang berwujud roh itu Bapa. Iya, awal mulanya kan Bapa. Di perjanjian lama kan berkata tentang Bapa Yahweh atau Adonai atau Elohim. Orang sembah di dalam nama itu. Iya. Kalau di perjanjian baru, Matius sampai Yohanes itu berbicara tentang Yesus sebagai manusia. Dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembah aku, tidak ada. Tapi dia datang hanya sebagai manusia untuk penebus. Ketika Yesus itu ada di bumi dan berwujud manusia itu Bapa masih ada nggak? Di dalam dirinya Yesus ada Bapa. Oh, berarti dua wujud ya? Beda wujud dengan roh. Lalu makanya
makanya dua wujud kan. Ah, inilah kadang kita salah persepsi, nanti wujud itu orang anggap itu rupa. Wujud itu Enggak, ya gini. Wujud itu kenapa saya dua wujud. Pertama, wujud satu adalah Bapak yang roh. Roh itu Ya. wujud, Pak. Cuma belum terlihat Oke. saja. Kita tidak bisa melihat wujud roh itu. Dan yang Ya, kedua, wujudnya Yesus yang disebut manusia, yang berbentuk manusia. Makanya itu kedagingan. ada dua wujud. Ya, Iya, betul. Makanya kedagingannya ada, itu. berarti di situ ada dua wujud kan. Ya, oke, boleh. Terus yang Roh Kudus kan satu lagi kan roh juga. Berarti ada tiga wujud kan. Roh Kudus itu roh Allah juga, dialah Roh Nah Kudus iya, itu. nah iya betul. Makanya kan di situ Roh ada Bapa tiga itu. wujud kan. Bukan Berarti tiga ada wujud. dua, ada dua berarti. Ada dua. Oke, dua ya. Dua ini satu wujud apa dua wujud gitu? Pertanyaannya apa Makanya- sih ini? Makanya gini Bang, Bang kan berbicara masalah Tuhan itu kita harus tahu benar Bang, wujud Tuhan kita itu bagaimana, bukan wujud dalam arti yang kita lihat ya, tapi wujud dalam arti bentuknya seperti apa atau Ya, oke, bukan paham. dalam mata lah ya. Betul. Kemudian Ya, paham. namanya juga kita harus jelas supaya pasti gitu loh, jangan abu-abu Bang gitu loh. Iya, iya. Jadi Tuhan Pak Deleva kan namanya Yesus gitu ya. Sementara Yesus Iya. itu kan nama seorang manusia, Bang. Betul. Nah, Bapak sendiri namanya siapa? Sebelum ada nama Yesus, orang mengenalnya Yahweh, YHWH. Berarti setelah ada Yesus, nama Yahweh itu berubah nama gitu. Iya, itulah nama barunya dia itu. Kami menyembah di Ya. dalam nama itu. Yahweh itu seperti nama, Bang, nama pribadi gitu loh. Masa Tuhannya berubah nama padahal dulu sudah ngasih tahu namanya ini, terus di masa Yesus ganti nama begitu apa gimana? Nama baru kan itu sudah diberikan, berarti kan dia sudah mengubah. Cuma kata mengubahnya tidak ada di dalam Alkitab, tapi itulah yang disampaikan di dalam Alkitab. Itulah yang kami tahu, bahwa dia sudah memberikan itu segala kuasa di dalam nama Yesus itu. Gitu, Bang. Berarti wujudnya itu manusia, terus di dalamnya ada rohnya yang ilahi itu. Iya, kalau dia masih di dunia ya, berbahasa di dunia ini ya, belum mati ya, Itu- artinya belum terjadi penyaliban. Iya, iya. Itu bisa berpisah apa melekat? Melekat, Tidak bisa berpisah. tidak. Oh, kalau bilang bisa berpisah, ya bisa lah. Roh dengan kedagingan kan bisa. Apa bedanya kita manusia kan bisa. Iya. Kalau secara hukum manusia kan kalau jasmani dan rohani berpisah pasti mati kan, Bang? Iya, Nah, ketika Yesus itu berpisah dengan roh Bapa itu mati enggak? mati. Kedagingannya Tapi kan mati. belum mah. Enggak mati. Orang waktu itu Yesus ngomong Eli lama sabachthani itu belum mati tuh. Dari mana Anda tahu bahwa waktu dia bilang begitu dia apa nih berpisah? Lah kan dia yang ngomong. Kenapa Iya, dia engkau meninggalkan berseru aku? aja kan. Berseru aja kan. Apakah Anda tahu bahwa dia sudah terpisah? Itu kan cuma Anda membaca di dalam ayat itu dia Eli lama sabachthani. Mengapa engkau Lah, iya, meninggalkan? iya, Tapi apakah lah, dia iya, sudah makanya. ditinggalkan apa belum gitu loh? Apakah kan Anda dia tahu juga- bahwa dia meninggalkan sudah? Lah kalau belum meninggalkan ngapain dia ngomong begitu, Bang? Ya karena sudah mau ditinggalkan kan. Itu kan baru mau ditinggalkan. Jadi ya itu saya bilang kalau ada tertulis bahwa dia sudah ditinggalkan, baru dia berkata begitu, baru kita bisa bilang oh dia itu sudah ditinggalkan, tapi kenapa dia masih hidup gitu. Tapi ini kan dia baru berseru Eli lama sabachthani. Allahku Itu apa kalau- Tuhan itu ya. Kalau dari segi gramatikal bahasa itu sudah menunjukkan bahwa itu sudah berpisah, Bang. Itu kata Anda kan. Makanya Kata kan begini, bukti. memang enggak, Tidak. makanya begini, Bang, bahwa di dalam diri Yesus itu memang katakanlah ya, Anda roh Bapa oke.
Tapi sebenarnya sebagai manusia dia juga punya roh sendiri. Ketika bapaknya pergi, dia itu masih hidup karena dia manusia kan ada roh. Saya punya roh, tapi mungkin tidak Beda. disebut dengan roh Jangan keilahian gitu loh. Oke, begini Bang, Abang jangan samakan Yesus itu bukan hasil hubungan manusia. Kita ini lahir dari hasil hubungan, maka ada roh manusia. Tapi kalau itu Yesus enggak, itu bukan kalau itu mujizat. sih enggak, kalau itu sih enggak nyambung ke situ Bang, gitu loh. Iya, jangan Yesus juga sama itu dulu Bang. Yesus itu Gini Bang, Abang jangan menarasikan bahwa Yesus punya roh kemanusiaannya. Rohnya itu ya roh Bapa, itulah yang menghidupkan dia. Ada enggak tertulis bahwa dia punya roh manusia? Coba tunjukkan satu ayat aja bahwa dia mempunyai Ya, kalau- dua roh di dalam dirinya. iya kalau dia manusia ya jelas lah Bang, ada roh manusia gitu loh. Itu kata Anda, tapi kan kata firman tidak ada, Bang. Anda Bahkan bisa Yesus sendiri, bahkan mungkin Yesus sendiri juga mungkin nggak tahu kapan dia merasa dirinya Tuhan, juga dia juga nggak tahu gitu loh. ya karena kedagingan kan, sudah aku bilang. Itu kan Abang bisa mengatakan dari mana dasarnya bahwa dia memiliki dua roh di dalam tubuh dalam kehidupannya atau di dalam dirinya. Coba tunjukkan ayatnya. Itu kan asumsi Anda. Nah itu waktu enggak lah, itu waktu Eli lama sahabat ini kan dia sudah keluar, tapi dia masih hidup Bang, belum mati gitu loh. Ya sudah saya jelaskan kan. Karena dia sudah mau ditinggalkan, maka dia berseru. Tapi apakah ada di situ tertulis bahwa roh Allah itu sudah tinggalkan Yesus baru dia berkata-kata begitu? Tidak ada kan? Bang, Itu kan- kalau roh Allah masih di dalam diri Yesus, nggak bisa dibunuh Bang Yesus. Nggak bisa. Oh, Masa siapa Tuhan bisa bilang? dibunuh? Dia itu datang untuk menebus. Abang bisa jangan mengatakan bahwa dia itu tidak bisa mati. Dia datang memang tujuannya untuk jadi penebus kok. Dia harus mati. Berarti Itu kan sudah berarti sudah kehendak Bapa. berarti Bapak meyakini Tuhan itu mati. Kedagingannya, karena dia datang sebagai manusia Jangan. untuk menebus dosa umat manusia. Lo nggak bisa orang itu melekat dengan rohnya kok. Kenapa Anda yang mau melarang? Apakah Anda hak Anda untuk mengatakan itu? Apakah Anda punya kitab? Lo enggak, ini kasihan Enggak boleh saja, juga. Pak. Ini kasihan. Bang, apalah Ini bedanya kasihan kami? saja ya. Kenapa itu Muhammad dijadikan nabi? Boleh enggak saya mengatakan gitu? Enggak ada hak saya dong, karena bukan saya penyembahnya. Begitulah juga Abang, tidak boleh enggak bisa juga Yesus itu karena enggak bisa akan mati. Siapa bilang dia akan datang untuk menebus dosa umat manusia, Bang? Jadi enggak usah Anda yang mengambil keputusan bahwa dia enggak akan bisa mati itu kalau masih ada roh Allah di dalamnya. Itu kan harus terjadi supaya datang menjadi menggenapi. Itu kan artinya disalib itu. Lah iya, makanya kan gini, ketika roh Allah dan Yesus itu melekat, kemudian dia mati, ya berarti mati kan? Rohnya bisa mati enggak saya tanya? Ada roh bisa mati? Enggak bisa lah. Roh bisa mati. Enggak bisa, mana bisa roh mati? Tunjukkan satu ayat pun dimanapun ayat apapun itu. Mau di Al-Quran itu bisa mati. Jadi Abang enggak boleh mengambil keputusan atau mengeluarkan argumen bahwa Yesus itu kalau roh Allah di dalam dirinya itu enggak bisa mati. Siapa bilang enggak bisa? Karena dia datang untuk terjadi namanya itu penggenapan. Dia harus mati disalib dan dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia sebelum mati dia sudah berkata-kata di Matius 24 itu ayat 2. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah itu berarti kan sudah harus terjadi kematiannya. Jadi sebelum dia mati dia sudah nyatakan dirinya dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kan saya pernah bilang sama terus nyatanya bangkitnya di hari keberapa? Hari ketiga dari kematiannya. Hari apa itu? Hari apa? Nggak usah bicara hari apa itu, nggak ada hari dulu di sana, karena belum ada namanya hari. Itu hari Minggu kalau nggak salah. Kalau nggak salah, mana hari Minggu ini kan baru namanya Minggu itu kita bicara ini kan. Di zaman dulu kan belum ada. Katakanlah hari ketiga lah ibaratnya dari matinya Yesus. Sementara Yesus itu mati itu hari Sabat.
Kalau hari Minggu berarti hari kedua bukan hari ketiga. Ah, itu narasi Anda aja lah. Nggak boleh gitu. Nggak boleh Enggak, kita tadi mengambil itu aja. kunci aja. Tadi apa namanya? Tadi yang bicara tentang itu tadi aja. Masalah ketuhanan saja itu nggak usah bahas ke situ lah, nggak usah ya. Gantung Masalah ini kenapa? enggak, yang ketuhanan aja lah, nggak usah yang ke situ, nanti tambah pusing nanti. Oh enggak lah. Kalau bagi saya itu enggak ada yang pusing, Bang. Cuma abang jangan yang mengambil keputusan bahwa enggak boleh mati. Yesus itu enggak boleh mati kalau ada roh Allah. Tidak boleh abang ini. Memangnya abang yang menentukan. Oh nyatanya mati kan? Jangan dibawa-bawa Iya, di dalam ajaran Anda juga. Seakan-akan itu seperti Isa yang tidak mati diserupakan. Jangan, enggak boleh. Persepsi ke Yesus ya kita berbicara Alkitab. Berdasarkan Alkitab, isi Alkitab. Itu. Di mana itu Yesus yang dikatakan mati? Halo, dialog Pak. Ini siapa? Di mana itu dikatakan Yesus mati? Ya ampun. Baca di Jawab aja. Matius 7. Siapa saksinya? Banyak loh. Ya siapa? Tentara-tentara Romawi. Lah, Rasul emangnya yang nulis itu, emangnya yang nulis kitab itu tentara Romawi? ya rasulnya lah. Rasul siapa? Ya sudah, enggak usah kita terlalu bertanya-tanya itu Bang. Karena kalau abang mau bertanya, Udahlah, lu jangan muter-muter. ya rasul-rasulnya lah termasuk Yohanes, Matius, Lukas. Rasul-rasulnya kan malam itu kan kabur semua. Apa? Kagak usah begini aja tadi. Ya, oke. Tadi Abang bicara. kembali Ya, kembali yang tadi, kembali yang saya tadi. tuntaskan dulu nih pertanyaannya nih Bang siapa nih? Pokemon ya. Enggak, Bang kembali yang tadi aja dulu. Bahwa rasul-rasulnya semuanya Tadi melarikan lu diri, bilang kan rasul-rasulnya semua jadi saksi kan? Siapa yang jadi saksi di situ? Di Saya antara bilang kedua murid rasul. itu. Iya, siapa? yang jadi saksi. Iya. Nggak ada ditulis di situ dibilang jadi saksi kok. Loh, kagak ada saksi kok bisa jadi kitab itu loh. Ih, memangnya dia tidak mati. Tadi Jadi kan yang lu ngomong. Nah, Tadi kan lu ngomong nih yang sama yang seputih bahwa iya. Eli lama sabah tadi lu bilang itu kagak ditinggalin. Dia belum meninggal itu. Lah, kalau belum meninggal ngapain si Babe meninggalin? Kan di sini kan pertanyaannya tadi jangan Lu demen muter-muter, lu demen muter-muter. Iya, tunggu dulu saya. Jangan muter. Dengar dulu. Lah, waktu dia berbicara Eli bersabaktani, apakah dia sudah ditinggalkan? Saya tanya. Belum kan, dia kan berseru. Sekarang kenapa dia ngomong begitu? Sekarang dia ngomong begitu kenapa? Sudah mau Apa ditinggalkan. lu pikir Yesus itu gila? Jangan bilang Yesus gila lah. Saya tidak bilang Yesus gila. Kalau dia bilang gila. Bapak kenapa engkau meninggalkan aku? Jangan itu berarti sudah ditinggalin kan? Itu baru. Apa lu bilang? Apa baru dari mana itu opini lu? Sama juga apa hubungannya abang yang menentukan bahwa pernyataan itu betul apa tidaknya? Lah, kita ini sedang berdiskusi. Kita ini sedang berdiskusi tentang isi ayat itu. Gitu loh. Iya, bertanya. Begini Bang, ya, diskusi, abang bertanya, saya jawab. Kalau abang ngambil keputusan, Anda apa? Jawaban lu eksegesis semua itu. Terserah saya. Lah itu berarti terserah gua juga. Ya, sudah lu jadi maksain. Contoh lah, saya tanya, bagaimana kalau saya mengambil narasi tentang Al-Quran, saya menjawab sendiri, boleh enggak? Saya tanya dulu abang. Apa lu yang mau narasikan? Iya, saya tanya dulu, boleh enggak? Kalau boleh saya kasih. Silakan. Apa yang lu mau narasikan? Ya. Kenapa Allah menyembah? Dia lagi selawat. Saya tanya, kenapa Allah SWT berselawat? Siapa yang dia sembah itu?
Lo tahu nggak arti selawat apa? Selawat, Iya, saya selawat tanya itu dulu bukan selawat menyembah, apa Bang. artinya? Lah selawat apa Selawat artinya? itu Sekarang bukan menyembah, sekarang Bang Delova. sekarang Bang lu Delova, tanya, saya gua tanya jelasin sama ya. lu. Saya jelasin Bang Selawat Delova. apa? Ya artinya selawat apa dulu? Coba jelaskan biar saya tahu. Memuliakan, memuliakan. Lu ngomongin selawat kok tanya ke gua. Gimana lu? Loh, karena banyak mengatakan itu dia sholat, dia sembayang. Menyembah. Sebentar, Ya, sebentar, selawat sebentar, itu, sebentar. Ini baginda Rasulullah. sebentar ya, sebentar ya. Ini balik lagi aja ke topik yang tadi, Bang. Masalah ketuhanannya Pak Delova. Ya, Begini, Bang. Ini bang, Di dulu bang ya. sana di Bang. begini, sebentar, Dulu, Bang, di Yohanes Dulu, Bang, 1. Bang. Ah, Saya potong Halo, dulu. dia lo Pak. Bicara. Gua saya tanya potong ke dulu, lu. saya potong dulu. Lu kan nanya, lu kan bilang Allah Ta'ala berselawat kepada Bentar. Nabi. Artinya selawat apa? Gua tanya ke lu dulu. Dengan saya yang mengatakan bahwa selawat itu adalah ini, Kalau lu menyembah. kagak ngerti, Umat ngapain lu Islam yang nanya? mengatakan. Yang kita bahas ini kan udah terjemahan. Kitab itu udah diterjemahin gitu loh. Ngapain lu bahas selawat? Lu sendiri kagak ngerti. Maksudnya gini bang maksudnya kan dia lupa kalau Saya kan bertanya, dijawab apa adanya itu udahlah. maksudnya kalau ilmunya kurang bertanya tapi jangan ngeyel. Nah kalau tidak tahu kasih yang tahu gitu loh. Pertanyaanmu apa tadi? Bang, begini Lu bang. nanya, lu Iya, nanya Allah tadi salawat, tampaknya. Allah berselawat. Lu sendiri kagak ngerti selawat itu kan bahasa Arab. Sedangkan kita bahas ini kan Injil udah berbahasa Indonesia. Ngapain lu malah kabur-kabur ke sana Bang. begitu? Iya kan dulu bang. sebentar kawan-kawan. Sebentar Ya. kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. dulu nanti. Waalaikumsalam. Bang, begini, Bang. Ya oke, salam. Jadi bagaimana Ya, ketuhanan saya itu? potong dulu, Bang. Kan begini, Izin dulu saya sebentar, bicara. Bang. Sebentar. Satu kalau ngomong satu. Ya, saya dulu bicara sebentar ya. Tadi Silakan. ya udah, Begini, Bang. Bang. dulu, Bang. Abang Dulu, bertanya, sebentar. Mau tanya sama Delova? Ayo Bisa? silakan. Cepat, Pak Delova. Nah, berkan dulu bang, berkan Bang, dulu. mau Kenapa tanya. dia kan? Sebentar dulu, berkan dulu dia, Yesus dia itu- yang ngomong, berkan dulu. Sebentar dulu bang, Ya, Lord ya, oke, botol saya bicara berkan sebentar dulu, ya. berkan dulu. Ya. Ya, Saya sebentar, bicara sebentar. sebentar, Kenapa? Delova. Ah, masalahnya Ya, apa? ini bagi Iya. Bang, abang bertanya tentang kitab kami. Berarti saya wajib menjawabnya. Tapi kalau abang yang memberi narasi, memberi jawaban, itu tidak Bro, boleh. Ini Karena bukan kitab ini Anda. bukan bertanya, cuman lu Oke, udah menyelewengin bahasa Oke, Indonesia. Di situ udah ditulis Oke, mengapa engkau meninggalkan aku. Masa lu bilang itu belum meninggalkan? Iya loh. Itu kan udah jelas. Mengapa? Di Berarti ayat- situ kan Di mengapa ayat kenapa? ya saya juga kalian itu ngeyel. Hari ini telah lahir, malah kalian bilang itu nubuatan. Ini hari ini udah telah lahir itu berarti orang itu udah lahir. Ngapain dibahas? Anda Itu tidak tahu akan tentang datang. nubuatan. Anda tidak tahu tentang nubuatan, jadi tidak usah bicara itu. Kagak. Bukan Bang, nubuatan. Bang, Itu udah dikata, itu udah dibilangin. Hari ini telah lahir. Loh, telah lahir itu berarti udah lahir hari itu. Kalau ngomongin nubuatan, itu banyak nubuatan-nubuatan yang dibilang gitu. Baca di Matius, apakah yang tidak terjadi di Yesaya itu tertulis? Itu bukan Yesus nubuatan tersalib untuk genaplah Yesus. firman yang disampaikan oleh Yesaya. Itu bukan nubuatan buat Yesus. Makanya kalian ngeyel kalau kitab ayat itu untuk Yesus. Itulah kalian tuh jadi salah kaprah. Tidak usah lah Anda yang benar kan. Kalau mau Yesaya bertanya sudah sama Teman-teman maaf ya. Jawab. Tadi balik lagi Sudah saja begini saja ini sama Delova. topiknya Bang Umar tadi. Delova. Topiknya Bang Umar tadi ya, kita balik ke itu ya. Gini Bang Delova. Topik yang kita bawa itu adalah bahwa Bapak yang roh itu sudah sak ikn itu menjadi daging. Jadi roh itu sudah nggak ada lagi. bukan sat Karena ya. sudah Itu menjadi di manusia. dalam Islam kira. Tapi jangan bawa sat karena sat di dalam kekristenan tidak ada ya. Tapi Itu roh dia. maksudnya roh yang Bapak itu kalau dinarasikan di Yohanes itu sudah menjadi daging, yaitu manusia, yaitu Yesus. Jadi rohnya itu sudah nggak ada lagi gitu loh. Siapa bilang tidak boleh? Tidak bisa. Itu pemahaman Anda.
Orang itu di situ Banyak sudah ayatnya kok. orang itu di situ sudah menjadi daging kok. Orang udah Ayatnya jelas sudah dari situ jadi menjadi daging. gitu loh. Iya, saya tanya di situ bisa ada ndak apa rohnya itu bisa ndak berpisah rohnya di situ? Ngapain lu tanya kami? Gitu loh. Enggak. Orang di ayat 14 itu udah jelas dibilangin. Nah, kalau saya kemarin sudah berdebat sama Bang Rudi bahwa rohnya itu bisa berpisah. Bisa memang betul lah. Nggak, bukan katanya bisa berpisah. Namun menurut Muriwali tidak bisa berpisah. Berbeda mereka sebenarnya. ya itu kan di dalam manusia itu pemahaman beda-beda, Bang. Jadi jangan itu juga juga. menafsirkan bahwa daging itu roh itu bisa jadi daging. Nah, terus kalau seperti itu pemahaman yang benar yang mana? Kalau seperti itu pemahaman yang benar yang mana? Yang seperti Anda katakan atau yang seperti Bang Muriwali katakan? Ya, roh itu bisa berpisah, itu aja sih. Karena dia kan menyerahkan roh. Makanya kalau bisa berpisah, berarti kan di situ ada dua wujud Tuhan. Nah, Itu Tuhan sejatinya yang mana? Aja. Tunjukkan ada dua wujud di situ, wujud Tuhan itu tunjukkan wujudnya. Itu waktu Yesus gimana sih? Kan Yesus waktu dibaptis itu roh gimana sih? Tuhan kamu kan roh. Roh itu adalah sesuatu wujud yang tidak bisa nampak, dilihat oleh mata, suara pun tidak. Itu dah Tuhan yang roh. Jadi sebentar dulu Bang, gini sendiri ya roh itu tadi. Bang Dalopa manusia gitu loh. Waktu aku juga bertanya. Jadi waktu Yesus di muka bumi itu menurut Dalopa rohnya Tuhan bersama nggak dengan Yesus itu? Waktu bersama. Jadi ketika Yesus melakukan hal manusiawi seperti berak, itu rohnya Tuhan tetap ikut. Ada di dalam dirinya. Meskipun berak. Iya. Waduh. Ya waduh, kenapa mau waduh? Begini aja Bang, baca di dalam Filipi 2. Baca Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Iya, Filipi itu kan perkataannya Paulus. Ya kan? Perkataan Paulus itu kitab juga apa bedanya juga Adis itu ucapannya Muhammad, apa bedanya? Bukan suaranya noise Bang, suaranya noise. Bang R suaranya noise. Jadi tidak bisa juga berkata bahwa itu perkataannya Paulus. Apa bedanya dia perkataannya Muhammad? Kenapa dengan perkataannya Muhammad? Kenapa? Iya, kenapa Anda juga mau mengatakan? Loh, tunjukkan aja dari perkataannya Muhammad yang salah itu yang mana? Enggak, saya bilang kan nggak usah ke situ dulu. Mengatakan bahwa katanya Paulus pun harus Anda mau beda boleh. Jadi saya kembalikan lagi kan mengatakan bahwa itu kan ketika di Taman Getsemani Yesus itu suaranya noise fire. Suaranya noise. Satu-satu aja kalau mau bertanya, jadi enak juga. Bertanya aja. Kan hanya itu pengen tahu. Atau jawaban sendiri karena tidak sesuai dengan Alkitab juga. Saya juga membantahnya. Dalopa mau tanya sebenarnya ini. Terus mau tanya. Yesus datang ke dunia ini bunuh diri atau dibunuh? Bisa jawab, Pak Dalopa? Dibilang mati dibunuh tidak mungkin. Tapi kalau dibilang dia bunuh diri tidak mungkin. Tapi dia menyerap nyawanya. Itu kalimatnya ya. Kalimat ayat tidak ada bahwa dia bunuh diri.
mati bunuh. Menyerahkan nyawanya itu mati. Ya, rohnya kembali. Nyawanya itu artinya Hah? rohnya keluar. Apakah dia tahu datang ke dunia ini mati dibunuh atau dibunuh? Coba dijawab. Sebagai manusia kedagingannya dia tidak tahu lah, tapi kalau sebagai roh tahu karena Bapa itu di dalam dirinya. Karena itu rencana Iya. Tuhan. Iya, Yesus datang ke dunia itu. Dia kan ada misi. Dia mati dibunuh atau dibunuh, itu loh. Bukan masalah kedagingan dengan masalah Iya, itu roh, kan. bukan. Ah, Ya, oke, saya Pak Dialopa, signalnya putus-putus Pak Dialopa. iya Bang. Iya, signalnya putus-putus. Apa lagi di sorga Pak Dialopa? Tidak tulis bahwa Yesus itu bunuh, tidak ada, dan Yesus itu apa bunuh, tidak ada tertulis, tapi dia menyerahkan Putus-putus. nyawa dari kalau menyerahkan nyawa, kalau Iya. menyerahkan nyawa, Halo, Ya, Halo, lo Pak dia bunuh Delova. diri ya. Pak Delova, kembali tadi. Di situ itu ada roh Bapa, manusia Yesus, roh kudus. Itu 3 apa 1, Bang? roh Bapa, roh Yesus, roh Kudus. Bukan roh Bapa, terus manusia Yesus, terus roh kudus itu 3 wujud atau 1 wujud? 2 aja kalau bicara wujud ya, tubuh kedagingan 2 sama wujud. Menyerah- 2 aja. ke Sama roh kalau kudus menyerahkan dong. nyawa Kurang 1 lah. Kurang 1 roh kudus. Itu sebutan aja Bang, roh Bapa itu roh Kudus juga itu. Mereka itu 2 berarti ya. 2 aja. Kedagingannya sama Yang roh. Tuhan yang Tuhan yang mana? Sebenarnya yang di dalam diri itulah, dalam dirinya itu ialah roh itu. Yang Tuhan yang roh kan? Iya, Yang Tuhan yang roh kan? Terus Yesus sebagai apa? tubuhnya baiknya baik-baik. Orang Sebagai bagaimana baik. orang Tuhan itu roh gitu ya. Iya, baca di Filipi yang saya bilang tadi, baca di Filipi supaya tahu, karena di situ Bapa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia dan mati sampai Berarti Bapak kayu. menjadi manusia begitu. Iya, Berarti Bapak menjadi manusia gitu. iya, jadi kedagingannya yang mati. Berarti- Udah jangan ngomong kedagingan lagi. Ini itu antara Yesus dan Bapak gitu loh. Tapi Ya, Yesus lanjut. sekarang sudah jadi Bapak. itu yang mana? Ya ampun, satu-satu lah supaya enggak apa nih bingung saya menjawab satu-satu. Berarti Yesus itu Bapak berarti. Kalau berbicara dia di dunia kan pisahkan juga, iya Bang. Waktu dia sebelum meninggal, sebelum mati ya, artinya waktu dia masih di dunia, kita berbicara tubuh kan. Kalau berbicara kebangkitan, tubuh kemuliaan. Abang menanyakan, yang mana abang mau tanyakan? Waktu dia masih di dunia atau waktu dia sudah menjadi tubuh kemuliaan? Abang tanya mana? Ya, masih di dunia lah yang bisa dilihat saat itulah. Oh, itu keinginan. Belum, tidak ada orang menyebut sebagai Tuhan atau apa. Suara lo putus-putus Delopa. Ya mungkin Ya makanya ketika Yesus jadi manusia itu nggak ada orang yang ngomong Yesus itu Tuhan, itu nggak ada. ya memang tidak ada Kan yang kita harus menyebut. lihatnya kan, nah iya kita kan harus lihatnya ke sana Bang Delopa. Kita itu harus Betul. lihatnya itu ketika zaman Yesus itu masih hidup gitu loh. Iya, betul. Tidak ada pernah juga berkata bahwa sembahlah aku.
karena dia sebagai manusia. Nah, iya makanya Dia kan kita berbicara. harus melihatnya dari sana, dari sejarahnya Yesus. Ketika Yesus hidup itu tidak ada orang yang menyembah Yesus, dan Yesus juga sendiri tidak pernah dia ngomong sebagai Tuhan atau Bapa, itu nggak pernah gitu loh. Memang betul, itu memang. Karena dia datang kan untuk datang manusia untuk melakukan apa yang dibuatkan di kitab perjanjian lama atau di kitab Taurat. Enggak bahas itu. Ini bahasnya tentang wujudnya Yesus dan wujudnya Tuhan gitu loh. Wujudnya Bapa. Itu Ya, ada satu apa dua gitu loh. Oke, tubuh kedagingannya Ya, itu yang terus yang Tuhannya yang mana? roh itu. Nah ya, roh, yang Tuhan itu kan roh, berarti baginya kan berarti bukan Tuhan kan? Tadi Bang, Halo Pak. cara kedagingan iya bukan Tuhan, tapi kalau kita Tuhan itu kan mengambil daging seruan rupa, tapi kedagingan bukan di kedagingannya. Gitu. Muter. Iya, walaupun mengambil rupa manusia, tapi kan manusia itu juga bukan Tuhan juga kan? Anda yang tidak mengerti, jadi memang susah juga karena Anda tidak mengimani, jadi susah juga membicarakan ini. Bukan masalah mengimani, saya itu lagi nyari wujudnya Tuhan. Anda itu sebenarnya yang fik itu, yang hakikatnya, yang nyatanya itu seperti apa gitu loh. Gini, kalau mau lihat wujud aslinya, waktu dia sudah bangkit dari orang mati, itu tubuh kemuliaan. Dari situlah wajahnya itu. Contoh umat Kristen, kita jumpanya dia itu sudah wujud Yesus itu. Bilang baca Wujudnya sih. apa? Ya oke, Seperti- bentar, interupsi dulu. Suaranya putus-putus Pak Dialopa. Putus-putus Iya. ya nggak bisa dengar. Pak Dialopa di mana? Di surga apa di bumi? Di bumi lah. Oh, di bumi. Pak Dialopa. Gue mau nanya Pak Dialopa ya. Harus jawabnya harus jujur, nggak boleh nggak jujur ya. Jujur saya ini. Halo Pak Belo. Iya. Alanya siapa yang kawin? Kemarin lain kan kita sudah bahas. Iya kan, gue nanya lagi. Alanya siapa yang kawin? Itu bahasa, bukan bahasa dibilang kawin-kawingan lah, artinya kayak manusia kawin begitu, tidak. Enggak kan, itu kan nanti, itu masalah gampang itu. Yang saya tanya kan alanya siapa yang kawin? Bang tanya kawin apa dulu supaya saya bisa jelas. Ya kawin alegoris kan gua ngomong. Kan kemarin udah gua ngomong kawin alegoris. Nah, saya tanya lagi, alanya siapa yang kawin? Ya antara Allahnya siapa? Ya kan Iya, alanya siapa yang kawin di surga? sesama apa nih, sama jemaat. Iya, alanya siapa? Alanya umat Kristen bukan? Iyalah. Berarti Anda setuju kalau alanya umat Kristen kawin di surga? Nah, lo. Dulu kawin apa dulu ini abang Kawin maksud. alegoris. Kan kawin Yang alegoris. Kan dalam narasinya umat Kristen kan kawinnya secara alegoris. Makanya kan gua nanya, alanya siapa yang kawin di surga secara alegoris? Alegoris itu kan tafsir masih, tapi kan gua kan bacanya yang tertulis Pak Dialopa. Mau alegoris kayak mau arafiah kan terserah umat Kristen kan. Tapi kan gua nanya, alanya siapa yang kawin di surga? Ya Kristen lah. Nah, berarti alanya Kristen kawin di surga kan gitu. Setuju, Betul itu. harus setuju. Tertulis. Iya, setuju. Besok-besok jangan bilang lagi di surga nggak ada kawin ya. Bang Delova, Roh Kudus itu yang sekarang ini Yesus atau bukan ya? Nah, itu inilah yang kadang kita apa ya, abang mau tanyakan ini tentang Roh Kudus yang atau Yesus masih di dunia atau Yesus sudah surga gitu. Di surga lah. Oh, kalau di surga ya di Roh Bapa lah.
Roh Bapa katanya bersatu sama Yesus. Kalau Roh Bapa datang, ya harusnya Yesus juga datang lah. Kan nggak bisa dipisah. Kan sudah aku bilang, saya sudah jelaskan abang kalau pahami bahasa saya, tubuh Yesus itu jadi bukan bait. Bait itu artinya tempat, rumah atau wadah. Ya kan ya, bait suci, bait suci. Umat Yahudi Oke, ya. paham sudah kan? Ya, oke. Iya. Terus Jadi roh itu roh Bapa, udah nggak punya tempat lagi berarti. bukan tidak punya tempat, diutus. Jadi kata diutus itu artinya dikirim, gitu. Berarti Bapak mengutus Bapak begitu. Bukan mengutus Bapa, roh keluar dari Bapa. Seperti Dikirim Pak Jadi Pak. saya, Ongkirnya berapa? Ongkirnya? Ongkos kirimnya berapa? Ditransfer. Oh, berarti di zaman dulu ada COD ya? jadi itu dibedakan bahasanya. Jadi bahasa yang kadang bingung juga sih. Kita mau cari tahu. Iya, makanya kan saya tanya, makanya kita biar paham sama-sama Pak Delova, nggak apa-apa begini. Betul, saya setuju aja kalau itu. Bingung juga nggak apa-apa gitu. Saya nggak menghakimi kok. Bingung juga nggak apa-apa, wajar gitu loh. Kalau kami Iya tidak bingung ajaran kami gitu loh. Oke. Nah, kami bingung. Kita cari kok. Iya, makanya aku tanya, Roh Kudus yang sekarang ini sebenarnya itu siapa gitu loh. Roh Allah, roh Bapa. Iya, berarti kan Roh Bapa ke dunia lagi. Begitu apa gimana? Iya, Katanya Roh Bapa itu punya bait namanya Yesus. Saya kan harusnya kan Yesusnya balik lagi gitu. enggak, Yesus bukan. Roh Bapa kan Iya. bersatu dengan Yesus gitu loh. Nggak bisa dipisahkan. Ya harusnya datang lagi lah gitu loh. Jangan bilang Yesus lagi, kan beda. Inilah kita ini susah juga kalau mengambil keputusan. Saya sudah jelas roh Bapak yang keluar dari diri Bapak. Jadi dia mengirim satu berarti roh dari Bapak. Berarti Yesus sekarang nggak ada. Itu baiknya tempat rumah ayah. Bukan bilang tidak ada. Saya tidak pernah bilang mengatakan tidak ada. Ada yang mengatakan tidak ada. Kan? Lah, Yes. harusnya kan Bapa sama Yesus kan satu, melekat, tidak bisa berpisah. Ya harusnya kalau datang ya datang dua-duanya lah gitu loh. Biar nggak bingung gitu loh. Jangan bilang dua-duanya karena duanya. Jadi jangan juga menambah karena kami nambah gitu. Tertulis itulah yang kami jawab karena itu ada tertulis. Beda kalau dua-duanya kan tertulis, baru bisa kita mengatakan dua-duanya. Jadi apa yang tertulis? Kecuali begini misalnya bahwa Yesus sekarang udah diangkat, terus Yesus sudah nggak punya tubuh lagi, Yesus sekarang bentuknya roh, namanya Yesus, berarti kan Bapa sudah nggak ada tuh, gitu loh. Bukan, jadi loh, Bang. Itu Yesus gitu loh. Bang, tubuh kemuliaan loh. Beda kan? Bilang tadi tubuh kemuliaan itu artinya apa? Artinya apa itu? Ya tubuh kemuliaan di situlah tuh Bapa berdiam. Jadi maksud tubuh kemuliaan itu bentuknya kayak apa itu? Ya tubuh kemuliaan contoh abang kalau terangkat ke surga itu abang kelihatannya apa yang wajah abang sekarang itu tubuhnya bagaimana, contoh kakinya yang darah kakinya tubuh kemuliaan. Gini aja Pak Delova, gini aja nih. Yesus itu Bapa bukan? Kalau berbicara di dunia atau di surga, saya tanya dulu. Siapa? Saya mau dulu. Di dunia. Cara itu kan apa? Yohanes 1 ayat 1. Iya, di dunia itu Yesus Bapa bukan? Kalau bicara Bapa ya Bapa lah. Berarti kalau Yesus di dunia, Anda setuju Yesus itu Bapa? Roh Bapa, kepentingannya itu yang kapan kok bisa dibilang Yesus di dunia itu Bapa bukan? Ini kan sudah pertanyaan sudah berapa kali abang kasih sampai.
Lah iya kan, gua kan pengen tahu. Gua kan nanya nih. Gua nanya sama Pak Dialopa nih, Pak Dialopa, Yesus itu Bapa bukan? Terus Pak Dialopa nanya, ini yang di dunia apa yang di surga? Gua jawab yang di dunia. Makanya gua ulangin pertanyaannya. Yesus di dunia itu Bapa bukan? Ya Bab, Pak Delova nggak apa-apa diskusi kayak gini, ntar pinter, tenang aja nggak apa-apa gitu, bingung nggak apa, ntar pinter kok gitu loh. Bapa bukan Pak Dialopa. Yesus di bumi itu Bapa bukan? Bapa? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah, Pak Dialopa bidat juga kan nggak apa-apa. Sudah Nggak masalah Pak Dialopa, jangan takut lah dibilang bidat. tidak. Kan Nah, itu iya. Iya benar gitu. Jadi bisa bergabung sama saya. Di sini semua bidat semua loh dalam narasinya Trinitas. Iya nggak apa-apa, tenang aja Bang Delova, tenang aja gitu loh. Pinter ntar di sini dijamin pinter ntar. Berarti Yesus di dunia Bapa, di surga kakek ya? Gimana itu? Balir. Dia mengambil saat itu. Tapi Bapak nggak diakui loh Pak Dialopa sama Trinitas itu nanti. Gimana tuh? IP2. Suaranya putus-putus. Ini berarti Emang ini berarti masuknya ke modalisme ya Bang Umar ya? iya. Nggak Sebenarnya apa-apa, bidat ya. itu tidak menyelamatkan. Suara Pak Dialopa mah putus-putus. Emang di surga Iya. Kristen nggak ada signal? Ini masih di dunia loh Bang, jaringannya. Nggak apa-apa, Pak Dialopa dibilang bidat mah nggak apa-apa ya kan. Kalau di channelnya Muslim tenang aja. Ya kalau saya sih terserah orang mau menanggapi apa ya, tapi itulah yang tertulis. Karena jangan juga Iya. kita mau apa melaras apa Menarasikan. tertulislah yang kita bahas karena juga di ayat Untung Ini Pak Dialopa mumpung di nggak- sini nih. Kalau Pak Dialopa ngomong tadi di hadapan Stephen Tong, waduh, dimaki-maki. mumpung nggak ada Bang Bance juga, Bang Delova tenang. Bapak Ya nggak? tak berdep apa nih. Kalau di channel Kristen, kalau ngeyel-ngeyelan sudah ditendang. Kalau di channel Muslim nggak ada. Bang Umar dia tuh baca datang sama saya ketemu itu apa pasti ribut aja. Nah iya ini mumpung nggak ada itu kita cari Tuhan yang benar itu bagaimana sih, wujudnya bagaimana, namanya siapa, sifatnya bagaimana, itu Bang Delova itu harus tahu persis gitu, jangan sampai salah. Itu nomor pertama loh, manusia itu nomor pertama itu harus tahu Tuhan yang benarnya itu siapa. Makanya belajar bareng. Mungkin jaringan saya ini kurang bagus kali Bang. Nah ini Pak, ada teman Pak Dialopa juga ini. Ini Pak siapa ini gua lupa, udah lama nggak nongkrong ini. Ada dari Pak siapa ini? Pak Joni. Salam Pak Joni. Duh lama nggak nongkrong ini. Dari mana aja Pak Joni? Assalamualaikum. Duh gaya assalamualaikum. Ya iyalah. Gaya. Assalamualaikum kan bahasa universal tuh. Hmm. Iyalah. Ya lanjut. Ini Pak Joni, ini ada dari praktisi Islam ini mau berdialog nih, tanyain Pak Joni di surga mau ketemu sama siapa nih? Tapi Ketemu aku Bapak, boleh bertanya ketemu- dulu lah ya. Ya boleh. Oke. Mm-mm. Pertanyaan saya sederhana aja. Siapa yang menubuatkan Muhammad menjadi nabi yang terdapat di Al-Quran? Ini lagi Gimana, bahas ketuhanan Bang, nanyanya Tuhan Siapa yang aja. menubuatkan Muhammad yang terdapat di Al-Quran? Gimana Pak?
siapa yang menubuatkan Muhammad yang tertulis di Al-Quran, gitu aja. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, di Quran kan ada, Pak, tertulis. Apa yang mau diributkan? Ya Allah itu kan nggak bisa berbicara, Mas. Gimana? Allah itu kan tidak pernah berbicara di Al-Quran. Kata siapa? Ya kata saya. Ayo, kata siapa? Kata Ya, kata kamu, ya kan itu. bukan kata Quran, gimana? Oke, tunjukkan dulu dalilnya kalau begitu. Banyak, Pak, di Quran. Kayak mana? Ya, coba? dan Di Quran Kan kan Quran kan mengajarkan. selalu berbicara Allah berfirman kan banyak, Bang. itu kan Jibril yang berfirman itu. Kan Jibril Iya, kan tapi kan utusannya itu Allah kata-katanya Subhanahu wa Allah, Ta'ala. firmannya Allah. Gini Pak Joni, sebentar Pak Joni. Kalau di Oke. Quran kan Jibril itu kan utusannya Allah. Berarti Jibril menyampaikan apa? Firman Allah kepada baginda kan gitu. Harus objektif kan Pak, di Quran ada. Kecuali di Quran nggak ada tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah mengirim pesan kepada Jibril untuk disampaikan kepada baginda. Nah baru Pak Joni menyangkal. Orang di Quran tertulis. Sama kayak gini nih Bang Umar nih. Kalau Pak Joni nanya, Bang Umar percaya nggak Yesus Allah? Percaya no, di PB no ada no. Thomas ngomong no. Harus objektif. Masa gini, kan tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat itu berbicara langsung kepada Muhammad. Menurut Kan siapa? Menurut Ya, siapa? ada nggak dalilnya? Menurut kamu kan? Ya kan nanya, saya kan nanya. Ada nggak dalilnya? Nah kalau udah ada dalilnya kan ngapain Pak Joni nanya coba? Saya kan bertanya tadi. Gini loh. Iya Pak Joni kan Gini loh. nanya di mana di Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, no dikasih tahu no. Kan ada di Quran. Yang berfirman kan Jibril. Iya, Jibril Gitu. dapat dari mana coba? Jibril kan Ya. malaikat utusan Allah Ya, yang nggak tahu saya menyampaikan dari pesan. mana itu. Loh kan ada Maksud- Pak, banyak maksud saya Pak gini, di Pak. sono Pak. Biar jangan Gimana bolak-balik. gimana? Siapa yang menubuatkan Muhammad di Al-Quran? Gitu loh. Lah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kalau langsung Allah bernubuat itu bukan nubuat itu. Yang bernubuat itu Terus manusia gimana? menubuatkan si A, begitu loh. Sebelum Kan misalnya intinya gini, gini Pak. Kan intinya gini nih. Anda kan mencari tahu apakah baginda Rasulullah itu dinubuatkan di dalam Quran kan gitu. Udah di Quran mah Iya. bejibun. mas saya begini, kalau nubuat Harusnya itu kan nanyanya di PP apa di kitab lama apa di Taurat gitu loh, Bang. ya tunggu dulu lah. Pertanyaan Pak Joni gini Pak Joni. Gua kasih begini saja, gini, Pak Joni. begini saja Pak Joni. Masalah Misal begini kayak ya. gini nih. Oke. Enggak sebentar Pak Joni, biar enggak salah pertanyaannya. Pak Joni itu pertanyaannya salah. Pak Joni kalau bertanya di mana di dalam Quran ada nubuatan baginda Rasulullah, pasti ada Pak kalau di dalam Quran. Tapi kalau Pak Joni ngomong Saya bertanya Di- siapa di- yang menubuatkan? kan di dalam Quran tadi ngomongnya. Enggak, siapa yang menubuatkan Muhammad yang terdapat di dalam Al-Quran? Berbeda Nah, tuh, di dalam siapa? Quran. Artinya nama orang siapa yang Ya menubuatkan? Allah yang gitu. angkat gitu loh. Yang angkat Allah gitu loh. Ada enggak saksi? Kalau di Quran. Nah, kalau Allah yang Siapa angkat nggak perlu saksinya? saksi, orang ngomong itu Tuhan kok. Nggak perlu Ya saksi, Allah, orang ya Yesus aja Allah. nggak perlu saksi kok. Kecuali gini Pak Jody, siapa yang menubuatkan baginda Rasulullah di dalam buku PPKN. Nah itu baru Pak Joni bisa bantah. Masalahnya Pak Joni bertanya di mana nubuatan baginda Rasulullah di dalam Quran. Dan di dalam saya Quran begini. banyak no di sana. Siap nama Itu ini nama bejibun ya. di dalam situ itu. Iya, masa begini. Iya, ini aja ya. Siapa yang Sebelum nubuatkan misalnya begini, Yesus menjadi Tuhan? udah beralih lagi. Tunggu dulu lah. Karena masalah Tuhan Yesus kalau udah itu terus ditanya. Saya kan cuma jarang saya bertanya tentang ini. Nah, boleh Iya, dong. karena kan Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya.
Karena kan di biblosnya Pak Joni kan nggak ada Al-Quran di situ. Jadi susah mau bertanya. Lucu. Kecuali di biblos ada nubuatan Al-Quran itu ya bisa. Ya gimana sih mau tukar pikiran kalau begini? Maksud gini Bang ya, kan nubuatan itu kan ada orang. Gini Pak Joni, simpelnya gini, Pak Joni juga harus objektif. Gini, misal gini, Bang Joni nanya nih ke Bang Umar, Yesus disalib enggak? Ya gue jawab disalib. Di mana? Di PB kan gitu. Terus Pak Joni nanya sama Bang Umar, Isa disalib enggak? Enggak disalib dalam Quran. Ayatnya kan ada. Nah itu objektif. Nah itu objektif, saya akui. Nah saya akui iya begitu. makanya. Nah tapi kalau gini Bang Palen, tunggu Palen ya. Ya Allah, jangan dipotong dulu. Tadi Pak Joni nanya. Pak Joni nanya kan sama kita umat Muslim. Nanyanya begini. Di mana Muhammad dinubuatkan di dalam Quran? Ya banyak Pak di Quran. Namanya? Maksudnya gini, kan orang yang menubuatkan bahwa si A menjadi nabi, gitu loh. Bukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nggak ada langsung melalui perantaran manusia begitu. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan punya ini contoh nih ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat namanya Jibril. Nah gitu. Jadi Allahnya kami nih, Allahnya umat Islam bukan kayak teh celup naik turun enggak. Maksud saya begini Pak Joni. Maksud begini, Allah itu kan yang berbicara, Allah yang berbicara langsung. Ya, terus nggak ada lah Allah yang berbicara langsung melalui Jibril kok. Beda loh. Iya betul. Itu kan melalui perantaraan. Artinya tidak Allah melalui Subhanahu wa Ta'ala kan berfirman Pak, kepada baginda Rasulullah. Ya, sama baginda Rasulullah juga pernah. Ayat di mana? Dalilnya mana? Apanya ayatnya? Iya. Di surat mana? Ayatnya aja Bang Umar biar itu gimana nih? Gimana Pak Joni? Ayatnya. Gini loh Pak Joni. Ayatnya yang ngomong langsung gini Bang Umar. Ayatnya yang langsung waktu Allah berfirman berkata makana Muhammad Rasulullah. Gitu loh. Allah yang langsung yang mengangkat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau malaikat Jibril gitu. Tunggu dulu, tapi kan maaf ya, tapi kan Muhammad sendiri yang berbicarakan itu. Bentar Pak Joni. Oke. Nanti saya mintain KTP lu lama-lama. Kalau nggak bisa itu. Begini Pak KTP lu. Ya udahlah, itu lagi. Gua kan baik sama Pak Joni. Iya, gua kan baik sama Pak Joni. Kau kan ada jadi wajar lah. Jadi orang lain tidak berani. Pak Joni. Iya, gini Pak Joni. Kalau Pak Joni nanya nubuatan baginda Rasulullah di Quran, seharusnya Pak Joni objektif dong. Ya pastilah. Kalau baginda Rasulullah bukan nabi, pasti nggak ada Al-Quran kan gitu. Kan logikanya di situ. Sama halnya kayak begini nih. Pak Joni nanya Bang Umar, Yesus disalib nggak? Disalib Pak Umar. Pak Joni, di PB tertulis Yesus disalib. Nah, sama halnya kayak gitu. Pertanyaan Anda yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena Anda di kalimat terakhir menempatkan kata Al-Quran. Itu loh yang harus dikoreksi. Memang informasi tentang Muhammad kan ada di Al-Quran. Nah iya, kalau udah informasinya di situ ngapain nanyain lagi? Seharusnya Bang Joni gini, umat Islam mempercayai baginda Rasulullah sebagai nabi karena semua tertulis di dalam Quran. Nah itu objektif. Ya udahlah, kalau namanya percaya kita nggak usah ganggu gugat. Lebih bagus itu aja. Nah iya, kan itu ya udah kita ngopi bareng di sini. Nah, ya udah. Iya betul. Karena kan Yesus sendiri kan ngomong bahwa Bapa itu atau Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya, gitu loh. Kan pas di situ, nggak bertolak belakang. Kalau kami memang Bapak itu ya kedengaran suaranya. Dan didengarkan orang ini bantah.
Pak Joni, Pak Joni. Oke. Ini dari saya nih. Tadi gua barusan dialog sama Pak Dialopa nih ya. Pak Dialopa gua nanya, Yesus itu Bapa bukan di dunia. Pak Dialopa ngomong Bapa. Nah, ini menurut Bang Joni, ketika Yesus di dunia, apakah Yesus itu Bapa? Begini ya. Begini Berbicara lagi mah jadi tentang konten nanti Pak Joni. ya tunggu dulu lah ya, namanya kan harus dijawab dong, nggak mungkin harus begini, nggak jangan lah. Slow aja. Santai aja ya. Iya, slow saja lah. Begini ya, Bapak itu, Allah itu omnipresent ya. Oke? Ya sudah. Tapi kalau yang kita lihat fisiknya itu, itulah kemanusiaannya. Itulah yang berasal dari Bunda Maria. Paham ya? Tapi yang tidak kita lihat, yang berada di dalam fisik itu, yaitu itulah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Gitu loh. Jadi nggak bisa seperti ini, Palen. Si Joni sama si Riko yang nggak bisa satu. Karena memang dua-duanya kan punya fisik. Setiap fisik kan terikat ruang dan waktu. Contoh, ketika saya di Jakarta, di saat yang bersamaan saya nggak bisa di Bandung. Karena terikat ruang dan waktu, saya punya fisik. Nah, gitu paling. Nah, Terus yang Tuhan yang Yesus mana Bapak itu, bukan. Pak? Yesusnya Bapak bukan. Yes, oh gini aja lah. Yesus sebagai firman Allah. Puter lagi deh gua nih, beneran. Enggak. Begini Palen ya. Begini. Sebetulnya jawabannya yang... kan simpel. Tunggu dulu. Berarti ini nggak menghargai namanya ini. Anda kata sih kita hargai tadi. Coba Lanjut. Karena begini ya, jangan salah, kita ini bersaudara dalam Indonesia. Artinya saudara itu bukan kepura-puraan. Oh, setuju. Oke, bahwa ada perbedaan sudut pandang kita tentang apa yang kita imani, ya harus kita hargai. Ya, sama seperti Anda tadi, ketika Anda mengatakan saya percaya, ya saya nggak ini lagi. Saya sudah ada fair gitu ya, menghargai gitu loh. Dan tidak saya iniin. Jadi saya bilang tadi gini, pertanyaan tadi paling apa tadi coba? Pertanyaan saya, di dunia, apakah Yesus itu Bapak di dunia? Oke, saya perjelas lagi ya. Yesus yang mana yang menurut Anda? Itu Yesus Kristus yang di PB. Iya. Kalau menurut kami itu ya, Yesus itu mengandung kodrat ganda, ya. Yesus sebagai manusia yang lahir dari Bunda Maria sepenuhnya manusia. Perbedaannya dengan kemanusiaan saya dengan Anda, dia suci. Ya, dia kudus, suci. Artinya begini, setiap manusia, apalagi saya setarakan aja lah, ketika umur 33 tahun semua berdosa. Tapi dia suci. Kenapa Yesus suci? Karena dia anak Allah yang suci. Ya ini udah ketawa lagi. Begini Mas, Langsung aja. Gue nungguin caranya Pak Joni. Ya kalau nggak sabar ya mau gimana lagi. Yang kedua, Yesus sebagai firman Allah sepenuhnya adalah Allah. Contoh, paling kau udah pernah baca Matius 23, 30, Matius 23, 34. Ini Yesus sendiri berbicara, aku mengutus nabi. Jelas itu disebutkan di situ. Artinya dia Yesus sebagai firman Allah. Jadi pertanyaan itu selalu apa ya? Berarti Yesus ada dua itu. Yesus ada dua. Sebagai firman gini, Allah, ya Allah. Pak Joni. Ya. Ini kurang kayak, maaf ya, seperti anak SD gitu. Jadi jawabnya gimana gitu loh. Oh berarti kalau Pak Joni punya mindset kayak begitu, ketika ada satu pertanyaan apakah Yesus itu Bapa bukan, berarti itu pertanyaan SD. Udah pertanyaan, ya. Kan udah saya bilang tadi, sebelumnya kan saya pertanyaan jelaskan, Yesus yang Anda pikirkan seperti apa gitu loh, supaya saya bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan Anda. Gua kan gini, Pak Joni, gua kan mengambil kronologis ya kan. Ketika saya bertanya apakah di dunia Yesus itu Bapa, terus Pak Joni bilang itu pertanyaan anak SD.
Nah, kalau itu pertanyaan anak SD, kenapa Yesus menjawab? Begini aja. Gini aja sih. Pak Ya, Joni mau tahu nggak dijawab. kronologis Filipus bertanya kepada Yesus? Mm-mm. Tahu dong harusnya Pak Joni. Apa Itu kan katanya? Yesus Yesus di dunia kan, bukan di surga kan. Iya. Nah, Filipus kan datang nih ceritanya. Filipus kan nggak ngerti Bapa nih ceritanya. Dia ngomong sama Yesus gitu. Mm. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jawab Yesus Iya. apa? Sudah sekian lama. Ayo jawab Yesus. Ya. Mm-mm. Udah tahu kamu itu. Loh. Setelah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, kan gitu Ya. Yesus ngomong. Iya. Namun engkau tidak mengenal aku, kan gitu. Iya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Ya. siapa? Dia Bapa. melihat Bapa kan? Ya berarti Bang Joni kayak Filipus, nggak ngerti Bapa. Yesus Bapa. Duh, Yesus Bapa. Macam Udah saya mana bilang Yesus tadi. Bapa? Ntar dulu. Yohanes 14 ayat 9. Bedakan tadi Yesus sebagai firman Allah, ya Allah. Makanya begini, Muslim nggak ngerti itu, nggak paham. Tapi merasa kagak pintar ngerti. gitu loh. Ya Allah. Oh, pintaran Bang Omar gitu loh. Ya terserah lah. Yuk, Nggak ngambil pusing saya Oke. itu, nggak ngambil pusing. gini Bang Joni. Mm-mm. Yesus firman Allah. Firman Allah itu kan Allah. Ya, Setuju kan? Allah itu kan Setuju. satu. Allah satu. ya, Nah, Allah yang satu itu siapa? ya Bapak. Ya udah, kita sama-sama Terus? bidat di sini. Ya kita bidat lah. Nah, kalau Yesus firman Allah, firman Allah itu Allah. Kalau Anda merasa Kalau bidat, Allah itu silakan aja. Bapa, ya nggak apa-apa. Kan Yesus Bapa. Kan Pak Joni bilang Yesus itu firman Allah, firman Allah itu Ya. Allah itu Bapa. Berarti kan Yesus Ya. Bapa. Ya udahlah. Nggak masalah kok jadi bidat. Ya terserah Kan aja itu lah. Pak Joni. Soalnya terlalu apa ya? Terlalu ngotot kali gitu loh. Udah saya bilang tadi, Yesus itu mengandung kodrat ganda. Oke? Gua paham hipostatik Allah itu union, roh. gua paham. Iya. Gini Palen. Allah itu roh ya. Kita nggak bisa Roh artinya bilang apa loh. itu, Pak? Hah? Roh itu artinya apa itu? Ya roh itu menghidupkan, hidup. Tanpa roh itu mati. Enggak, artinya roh itu apa? Allah itu roh. Itu maksudnya roh itu apa? Allah itu hidup, maha hidup. Udah selesai. Iya, benar. Wujudnya roh Nah, gitu. sekarang gini Pak. Contohnya Joni. gini. Sebentar, Pak. Ketika tunggu Mas Palen. Ketika saya mati, saya tidak punya roh lagi. Maka roh itu sekarang berasal gini. dari Bapak. Pak Joni. Terus Yesus sebentar nih, rohnya Pak ada Joni. berapa Yesus? Apanya? Yesus rohnya ada berapa? Ya satu lah. Satu. Nah itu yang meninggalkan waktu mau disalib itu siapa? Nah, apanya? Eli layak lama sabahtani itu kan ada yang meninggalkan itu siapa itu? Maksudnya gimana? Meninggalkan apa? Kan waktu mau disalib kan Yesus ngomong Eli lama sabahtani gitu. Maksudnya Ya. Itu hanya dia yang nubuatan. penuh roh itu sudah meninggalkan Itu dia. nubuatan. Nah, tapi Yesus belum mati kan, berarti Yesus ada roh lagi di dalamnya. Itu nubuatan, mati. Pak. Nubuatan. Tunggu dulu, Palen. Nubuatan. Tunggu dulu, Palen. Nubuatan. Ketika dia berbicara, kenapa kau tinggal aku? Kan pada saat itu kan mau mati dia. Artinya rohnya nggak ada lagi. Dia belum mati Paham? kan? Belum mati kan? Belum mati Iya. kan? Ya kalau udah mati nggak bisa ngomong lagi dong. Nah iya berarti kan ada dua roh, yang satu udah keluar, yang satu masih di dalam, makanya dia nggak mati. Gini aja Pak Joni. Pak Joni Kamu tuh ini berarti kamu pertanyaan. nggak ngerti roh Kedua, itu kedua, seperti kedua. apa ya? Enggak, roh itu Bang nggak Joni. bisa tabrakan gitu loh. Oi. Lah contoh Ya, Bang roh Joni itu nih, susah. punya roh, kalau rohnya udah Susah, keluar kan mati Bang susah. Joni. Tunggu Palen, Roh itu Palen, kan- tunggu dulu deh. Aku ngomong sama Gini, Mas gini, Pak ini, Joni. Ya gantian dulu. Janganlah dong, ngomong ya. sama saya lah, biar enak Ya kan. tunggulah Nih. dia bentar dulu. Enggak Nah, enak. kenapa sih takut sama gua Bang Joni?
Bukan, dia memulai Gua kan tadi. gini. Kalau kita kan nggak fair aja tadi. Tunggu dulu sama Mas. Begini Mas ya. Anda bedakan ya. nggak mau. Gini sebentar, Ya. gua nanti sama orang lain. Gini sebentar Bang Joni. Gue mau nanya nih ya. Gue mau nanya Bang Joni, harus jujur nih. Bang Joni kan mengimani Yesus itu Allah kan gitu. Nah, gue mau nanya Yesus nih, Tuhan Allahnya saya. siapa ya? Tunggu dulu, saya ulangi. Iya. Tuhan Yesus itu Tuhanku, juru selamatku. Udah. Allah bukan dia. Ya gimana mau saya bilang ya? Kok bolak-balik. Loh gimana sih? Sama Yesus aja Allah tadi bukan. gini Valen. Kalau menurut Alkitab, yang menubuatkan itu manusia, bukan Allah. Ya. Loh, enggak, gue nanya sama Pak Tunggu Joni. dulu. Yesus Allah Artinya bukan. begini, saya udah percaya seperti tadi, kamu ngotot gitu loh. Gak boleh seperti itu. Gue nanya Apa nih, dong? gue nanya nih sama umat Oke. Kristen yang lain nih ya. Gue pernah nanya nih, gue nanya sama teman-teman Kristen gue nanya, Salam bro, dalam iman kamu Yesus Allah nggak? Allah katanya. Nah sekarang gue nanya sama Bang Joni, Bang Joni, Yesus Allah bukan? Ya kalau Yesus yang di surga udah memang Allah saya, Bapak saya. Berarti Allah kan? Yang di surga udah sekarang udah naik ke surga. Itulah Allah saya, Bapak saya. Lah iya, Yesus itu kan Allah kan intinya. Ada begini, Palen. Udah saya bilang Begini. tadi. Enggak. Tadi kan Pak Joni udah ngomong Yesus itu Allah. Saya pertegas lagi. Berarti Yesus itu kan Allah kan gitu. Nah, pertanyaannya, Allahnya siapa yang dibangkitkan? Karena begini, Palen ya. Kalau mau jujur ya. Karena begitu kan. Tunggu dulu. Nggak mau jujur. Tunggu dulu. Bang Joni nggak mau Karena kamu jujur. Kalau gua kan pasti Kami gini. Tritunggal, Menurut gua Palen. kan gini. Palen. Yesus Tritunggal. Allah. Lah Kami iya Tritunggal, Tio. Palen. Nah itu Tritunggal malah tambah bagus. Tritunggal malah bagus. Jadi Iya. gini, kan Yesus Allah nih. Allah itu Nah, nggak Yesus mati, kan- Palen. Allah itu roh. Loh, yes. Allah nggak mati. Ya Allah ya Robi, astagfirullah. Loh. Yesus kan Allah. Anak Tadi udah Allah. bilang lu. Iya, nah Tunggu, sekarang anak Allahnya Allah. siapa yang di? Udah aku bilang tadi, kamu jangan framing. Kami Tritunggal. Iya, gua Allah ulangi lagi nih. bukan Gua, itu gua, maksudnya. gua ulangi lagi nih ya. Bang Umar nanya sama temannya Bang Umar yang Kristen, Salum, Yesus Allah bukan? Allah. Terus Bang Umar nanya sama Bang Joni, Bang Joni, Yesus Allah bukan? Bang Joni tadi ngomong, Allah dia di surga, dia Allah. Di surga. Allah yang sejati. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang gua nanya, kalau Yesus itu Allah, Allahnya siapa yang dibangkitkan? Tunggu dulu. Kamu bilang kalau Yesus Allah, Allah siapa dibangkitkan? Oke? Saya jawab, Allah itu roh, Allah nggak mungkin mati. Yang mati kemanusiaannya. Paham? Daging itu yang mati. Lah Yesus Allah, coy. Makanya aku bilang tadi nggak ngerti. Kamu tauhid kamu bawa sama saya nggak bisa. Loh, Yesus kan Allah nih ceritanya nih. Nah, kalau Yesus Allah yang membangkitkan Allah siapa? Berarti maksud kamu yang di dunia? Gua masuk dalam skema teologi Trinitas nih. Trinitas kan Nggak, ada tunggu dulu Allah di dunia Bapa. ini. Kita bagi dulu biar bintang lari. Tunggu dulu. Jangan kau kabur dulu. Jangan kabur dulu. Gua langsung masuk skema teologi. Kabur balik lagi. Tunggu dulu. Yesus yang mana dulu ini? Bang Joni. Ah, udah lari Kan lagi. gua kan Kamu tadi kan salib nanya. tadi. Saya tanya Yesus yang mana? Nah, gini lo. Kan Yesus Allah. Kalau Yesus Allah, Allahnya siapa yang dibangkitkan? Gua masuk skema teologi nih. Trinitas. Di Trinitas kan ada Allah Bapa. Udah salah pertanyaanmu itu. Sebentar dong. Kan Yesus Iyalah, Allah. Allah siapa yang dibangkitkan? Ya enggak lah, Allah itu roh. Enggak mungkin mati. Itu kan udah salah Nah, pertanyaanmu iya, itu. sebentar dulu. Itu kan premis kamu, Bang Joni. Kamu Saya mulai framing. masuk. Begini, kamu Premis, paksakan apa yang dalam pikiranmu kepada saya nggak boleh. Hargai dong. Bukan framing, premis. Ya iyalah. Bedain premis. Kau bilang tadi begini, Allah, iya mau. Bukan Kamu sendiri yang framing, salah tadi. premis. Bang Joni, beda. Kata premis dengan framing beda. Saya nggak nge-framing Pak Joni. Kau framing sendiri. Pernyataan. Terserah kamu aja lah. Premis. Bukan Udah aku framing, bilang tapi tadi, premis. Allah itu roh. Tunggu dulu. Allah itu roh, ya. Ya nggak mungkin ditembak, nggak mungkin dibacok, gitu loh.
Tapi Iya, bahwa kan daging sudah dan itu maknya kan mati. iya itu kan pendapat Bang Joni dong. Nah, Iya, ketika Bang Joni mempunyai mindset seperti itu, saya masuk skema teologi gitu loh. teologi Di menurut kamu skema toh? teologi loh, skema teologi Trinitas kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bener nggak? Roh Kok Kudus. menurut saya? Kan ini menurut Athanasius yang ada di Lanjut. konsili. Torsom aja, Nah, torsom aja. nah terus kan gini tadi, Yesus kan Allah. Saya bertanya, kalau Yesus itu Allah, Allah siapa yang dibangkitkan? Gua masuk nih skema teologi nih. Ya udah Berarti pasal Allah kamu. Bapa. Enggak, kamu paksakan Jangan dalam dipotong pikiranmu. dong. Kan kamu bilang Jangan Allah siapa yang dipotong dong. dibangkitkan. Ya. Lah iya ini loh, gini loh. Oke, Allah oke. siapa yang dibangkitkan? Gua masuk skema teologi Trinitas. Nah, di skema teologi Trinitas ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Anak. Allah Bapa membangkitkan Allah Putra, yaitu Yesus. Yesus kan Allah Putra dia. Yang membangkitkan Allah Putra siapa? Allah Bapa bukan? Loh, Kamu sih ini udah kan begini. harusnya gitu. Loh, Lanjut. Lanjut. Bang Joni Torsom aja, makan kayak torsom. gimana? Kan gue Iya, terus bener. aja lah, terus Gua aja bener. dulu. Terus aja lu bisa Trinitas jawab itu nanti. kan, iya. Trinitas itu kan gini, Allah Bapa bukan Allah Putra, Allah Putra bukan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Kalau Yesus itu adalah Allah Putra, maka Allah siapa yang dibangkitkan? Ya Allah Putra. Siapa yang membangkitkan Allah Putra? Ya Allah Bapa. Mana saya salah? Kan Allah Bapa Enggak, membangkitkan Allah Putra. Makanya di Beda dalam lah, Matius 20 cara pola pikirmu itu beda, seolah-olah 3 itu. Padahal yang kan bilang 3 satu. mas siapa? Ya. Orang Bang Umar nggak bilang 3. Bang Umar ngomong Enggak lah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang bilang 3 mas Begini. siapa? Ya terserah kau aja lah. Mau apa mau dibilang? Yang ngomong adik-adik gua kayak Jibar lagi. Ya udah terserah lah. Apa mau ngomong? Enggak lah Bang. Ya. Kan gue nggak ngomong Bang Joni Allahnya 3, enggak, gue ngomong ada Udahlah. Allah Bapa, ada Allah Putra, Udah Allah lah Roh Kudus. persoalan, udah. Abang maklum aja lah. Maklum aja Bang. Lah itu gini, Udahlah. Bang Joni. Lanjut. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus itu bentuknya satu, wujudnya satu apa 3? Maksudnya apa sih? Iya itu kan Trinitas itu kan 3 tuh, Bapa, Putra, Roh Kudus itu Gini, wujudnya satu gini. apa 3? Gini Mas. Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Udah. Nah, iya itu satu apa 3? Nah, gua tadi ngomong gitu dibilang salah Bang Joni. Tunggulah dulu. Gimana, Nah, Bang? nantilah dulu pertauran. Nantilah dulu kau banyak kan ceritamu. Iya. Nantilah dulu Mending Pak jadi. Biar satu dulu dijawab. Ini kok Itu jadi satu apa 3 gitu loh. Itu Biar enggak pusing itu kepala. satu apa Minum kopi 3? ya satu-satu aja dulu. Satu aja. Terus lu aja lah, nggak Putra, usah Roh Kudus ini. itu satu apa 3 gitu. Gini Mas. Kita ini anggap seperti keluarga aja. Jangan seperti apa kayak mau Betul, menyerang. betul. Nggak usah. Iya Karena kita betul. keluarga. Bahwa tunggu dulu. Bahwa ada perbedaan iman kita ya wajar-wajar aja. Tapi bukan karena Baik. apa yang saya imani harus saya paksakan supaya kamu imani. Jangan begitu. Susah kalau begitu. Iya, betul. Bisa perang kalau betul, gitu. betul. Benar. Makanya kami umat Kristen selalu damai. Ya. Di mana-mana damai. Nggak ada memaksakan. Karena itu masalah iman. Iman itu hanya dihakimi oleh Tuhan. Dari iman kami hanya bisa dihakimi oleh Tuhan Yesus. Makanya- gitu loh. Makanya gini Bang Joni, maksudnya di sini kan diskusi itu supaya kita itu pintar, kita tahu benar-benar Tuhan kita itu siapa, bagaimana gitu. Oke, Gitu dulu. maksudnya. Gantian lah dulu ya. Udah tadi banyak saya apa. Saya mau tanya juga boleh loh gantian loh. Menurut saudara Masalah Tuhan ya, Muslim, kita bicara Tuhan masalahnya. Biar Iya. imbang. Saya bicaranya. Muslim mengatakan bahwa Allah itu zat ya. Dan tidak punya roh. Ada suratnya itu. Bagaimana Terus? tanggapan Anda terhadap itu? Kalau menurut kami, kalau Allah tidak punya roh, hanya zat, itu benda mati. Begini, saya jawab Bang Joni ya. Oke. Zat itu adalah wujud dari segala wujud.
Zat itu memiliki segala wujud yang ada di dunia alam semesta ini adalah Allah berwujud. Zat itu semua wujud di situ meliputi roh segala macam komplit, sempurna, ada semua. Allah punya firman, Allah punya roh segala macam punya. Tapi Itu kalau zat. yang saya tahu tuh zat itu ada 3. Zat padat, cair, Apaan gas. tuh? Itu mah Zat zat padat. dunia gitu loh. Itu mah zat dunia. Karena tidak pernah saya temukan di tempat yang lain bahwa semua dunia mengakui zat itu 3. Pada Zat itu Bang Joni, zat. Ya tunggu Zat itu dulu. hakikat Allah. enggak Ya, gini tunggu Bang Joni. dulu lah. Bentar, gua interupsi. Bang Joni mempermasalahkan zat. Sementara Alkitab Bang Joni yang terjemahan lama pakai zat juga gitu loh. Nggak ada Macam tuh. mana? Nah, nggak ada lah. tuh. Coba Jangan dong. terjemahan lama ada. Nah, jangan dong. Emang. Nggak ada tuh. Zatnya Ada bukan lah. disamakan dengan zat Nggak yang ada ada. di ilmu fisika, itu bukan gitu Bang Joni. Terus gimana? Ya itu Allah di dalam Islam wujud gitu loh. Lalu kan wujud itu tidak milik punya Allah. roh. Gimana itu itu? disebut zat gitu loh. Tidak punya roh. Apa tuh? Roh itu punya Allah juga gitu loh. Tapi ada di suratnya loh. Allah itu tidak punya roh. Nggak ada lah. Semua Ada. wujud yang ada di alam, semua wujud yang ada di alam semesta ini adalah punya Allah. Mau roh kayak mau apa kayak itu punya Allah semua. Makanya itu disebut zatullah gitu loh. Terus apakah itu Allah itu bisa bersuara gitu? Bisa lah, Di mana terdapat tuh? bisa. Di kitab Bisa mana lah. langsung bersuara Cuman- gitu? Cuman untuk di alam dunia ini karena kita terbatas ruang dan waktu, kita tidak bisa mendengar. Iya begitu. Coba diulangin Mas. Tadi Yes. agak nggak kedengaran. Jadi Allah itu bisa bersuara. Tapi di alam dunia kita ini kan terbatas ruang dan waktu, sehingga kita tidak bisa melihat, suaranya pun kita tidak bisa mendengar gitu loh. Ya Kalau bagaimana kita membuktikan Allah ini? mendengar semua, begini Bang Joni. Kalau Tuhan itu berfirman terus orang mendengar semua, orang ini baik semua, benar semua gitu loh. Gak ada yang salah. Begitu. Gini Mas ya, Mas tadi bilang kan atau gini, bagaimana mungkin kita mengetahui Allah itu bersuara sementara manusia nggak pernah mendengarkan? Ya lewat utusannya lah, lewat utusannya. Dari zaman nabi-nabi dulu itu lewat utusannya semua gitu loh. Nabi yang mana itu? Nabi yang mana itu? Semua nabi lah. Yesus sendiri juga utusan Jangan lari ke Alkitab. menerima firman Tunggu Mas, jangan larikan ke Alkitab. Itu beda, Alkitab sama Al-Quran beda. Maaf ya. Tadi kan ngomong nabi yang mana? Ya, kita tadi kan berbicara Yesus tadi. Alkitab toh. Saya berbicara tadi Al-Quran. Nah iya makanya. Kalau di Quran ada Jadi, kok. artinya Isa itu begini. nabinya Isa, nabinya Allah. Ya terus. Ya, begini Mas ya, kalau Isa nabinya Allah di Al-Quran, ya kita nggak urusin ya, karena Isa di Alkitab nggak ada, ya, nggak ada itu. Jadi kalaupun misalnya Lanjut yang tadi lanjut. Kalaupun dibilang Isa di Al-Quran, Lanjut yang tadi biar saya nggak mau baca. komentar itu. Hah? Saya nggak mau komentar karena memang Ya tidak udah, ada tertulis. Lanjut yang tadi, lanjut. Tunggu dulu Mas, tunggu dulu, jangan lari dulu. Karena apa? Di Alkitab kami hanya Yesus Kristus lahir di kandang domba. Saudaranya tunggu, ibunya Maria. Nggak usah bahas itu. Tunggu dulu, Dibilang kandang domba. Orang dibilang jangan bahas itu nanti lebar. Ya nggak apa-apa juga, karena begini, Yesus kan Tuhan saya. Iya, berarti Allah Putra lahirnya di kandang domba. Itu aja ulang balik lagi. Makanya jangan bahas itu nanti melebar. Tadi nanya Allah saja Valen, udah. kami dulu. Sudah, nanya Allah. Kami dulu Valen. Nah, terus Pak? Karena begini ya, mungkin Valen tidak, tapi nggak tahu juga ya. Karena banyak saudara kita Muslim mengatakan Yesus merujuk dari Isa yang di Al-Quran.
ada banyak teman saudara Kristen mengatakan tuh sama. Setelah saya jelaskan dan fakta-fakta, oh tidak. Dan saya juga hampir dulu iya. Tapi setelah saya baca-baca, ya mau beda. Gitu loh. Pak Joni, tadi urusin pertanyaan tadi. Artinya begini, Nanya kita Allah harus tadi jujur. Berjelas. Hah? Nanya Allah Apa ya, yang Mas? tadi, jangan bahas itu. Ya karena menyangkut itu Tuhan saya juga gitu loh. Enggak, Itu tadi benar kan sama Pak kami. Joni kan nanya. Tadi Pak Joni kan nanya Allah saya, Allahnya orang Muslim. Itu aja dulu, biar Pak Joni tahu. Oh, gimana lah kalau saya bilang itu ya susah sih ngomongnya seperti itu karena memang apa ya? Saya lihat maaf ya, Allah SWT itu nggak bisa berkarya. Iya. Itu kan menurut Karena saya Pak lihat, Joni. iya, buktinya di ini loh. Waktu Muhammad diangkat jadi nabinya, nggak bisa berkarya dia. Contoh ya, tidak ada hal-hal keajaiban ya yang bisa diberikan kepada Muhammad bahwa oh, benar ini nabi, gitu loh. Apanya itu? Di mana itu? Contohnya begini, ketika Musa ini Alkitab ya. Maksud Joni mukjizat gitu. Ya, ya dong. Ya, Karena memang mukjizat. Kalau Kristen percaya mukjizat Nabi Muhammad, jelas nggak ada Kristen gitu loh. Maksudnya gimana, Mas? Kok terbalik? Begini Bang Joni. Bang Joni. Kristen itu duluan Mas daripada Muslim. Bang Joni, Kamu kan kalau bicara Joni. masalah mukjizat, bentar. Kalau bicara masalah mukjizat, yang sampai sekarang masih bisa dilihat itu malah mukjizatnya Nabi Muhammad. 1, Quran. 2, bulan bisa terbelah. Sampai sekarang petakannya masih ada itu. Semua orang bisa lihat. Sementara mukjizat Yesus yang sampai sekarang kamu dilihat itu bikin apa? hoax saja kamu, nggak ada itu. Amper ke sana nggak ada kesaksian seperti itu. Coba gua nanya nih sama Joni nih. Saya. Joni, gua nanya mukjizat Yesus menghidupkan manusia itu mana? Lazarus. Lah mana dia? Lazarus. Nggak ada. Iya mana dia? Lazarusnya mana? Yang sekarang. Yang Sekarang. Buktikan sekarang loh. Ya, Yang bisa kamu disaksikan sama mata. Tunggu, saya ngomong ya. Ya, enggak, buktikan aja. Buktikan itu aja. fakta sejarah, Mas. Nggak usah fakta gitu. sejarah. Lah, Itu sejarah. itu sejarah. Itu Iya. sejarah. Sejarah Kita mau buktikan sekarang, bisa dilihat. Karyanya sekarang mana? Loh, karya Yesus sebagai Tuhan itu mana? Kalau bulan terbelah itu sejarah dan fakta sampai sekarang masih ada Pak Joni. Aduh. Begini, ngomongin mukjizat. Itu nyata. Mukjizat Yesus sekarang yang menghidupkan Lazarus itu mana? Buktinya sekarang ini loh. Ya kalau sekarang Kalau ngomongin enggak lah, sejarah, kejadiannya 2000 tahun yang Soekarno lalu. juga sejarah, Musa juga sejarah. Tunggu dulu, Mas. Ya. Tunggu dulu. Kamu harus bedakan peristiwa 2000 tahun yang lalu, gitu loh. Dengan sekarang enggak Nah, kalau 2000 yang kalau 2000 tahun yang lalu itu ente anggap sejarah. Bagaimana yang 1400 tahun yang lalu? Ya Musa ya sejarah itu. Lah iya, Yesus juga sejarah. Tapi kalau Musa yang di Al-Quran saya nggak bisa mengatakan itu sejarah. Itu bukan sejarah itu. Lu kan tadi nanya nih, karena begini, karya Tuhan Muslim, ya kan? Karya Tuhan Muslim sesudah Muhammad diutus, mana ya kan? Nggak ada. Kalau gua nggak ada kan? Sekarang gua nanya, karya Yesus sebagai Tuhan yang menghidupkan Lazarus itu sekarang mana? Ya tanyalah, gua nanya lu. Ngapain gua nanya ke orang lain? Itu pertanyaan bodoh itu. Maaf ya. Lah, apa bedanya yang jawab bodoh? Enggak, sama aja, lu bodoh. Karena begini Mas ya. Orang bodoh nggak pintar. Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang lalu itu sejarah, bukan wahyu, ya. Lah, Islam juga punya sejarah di hadis. Oke. Sejarah kalau nggak ada buktinya ya kurang ada kuat sejarah lah, Musa. Tony. Ada sejarah Musa. Sejarah itu yang paling kuat itu yang ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya kurang kuat lah. Ya ada lah buktinya. Mana buktinya Lazarus yang dihidupkan? Aduh, ini kan pertanyaan. Mana saya mau jawab kayak gini?
Makanya jangan bahas-bahas kalau itu, nanya bahasnya itu bukan kalau bagaimana ditanya kalau persoalannya ditanya begini, balik, Mas, ya. bagaimana gitu Mas, loh. Mas, persoalannya begini. Ketika Muhammad mengatakan bulan terbelah, tidak ada fakta, tidak ada orang yang melihat, Loh, tidak ada ayatnya ada, saksinya gitu loh. ayatnya ada di Ya dapur. kalau benar, kalau ayatnya bisa aja sih. Saya juga bisa bikin ayat, bikin dalil bisa saya. Ayatnya ada, Coba lu bikin ayat. Tapi Bukti ketika Astronominya begini, juga ada gitu loh. begini Mas. Ayatnya ada, Tapi ketika bukti Tuhan Yesus astronominya ada. nggak ada Mas ini bikin malu-malu aja, jangan udah modern. Masa kok ngomong kayak gitu ah. Buktinya begini, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ada orang melihat ya, ada banyak orang melihat. Lah buktinya Dan satu atas mana? peristiwa Buktinya itu kan sejarah ditulis di situ. Maksud gua pengen lihat tuh Lazarus yang dihidupin Yesus 2000 tahun yang lalu itu mana gitu loh. Itu kan baru konyol bukti. pertanyaanmu. Itu nggak Nah, dewasa sama juga pertanyaanmu. lu juga Iya. konyol. Karena Lu nanya begini masalah ya, mujizat Nabi, ditunjukin Contohnya ke hadis begini ya. ada, lu masih ngeyel. yang paling ini ya, Gitu. tunggu ya, yang paling ini contohnya Muhammad berceritakan tentang Musa, tapi kan sudah berapa ribu kejadian tahun itu loh. Artinya Bukti Muhammad Yesus eksis di dunia aja nggak ada. artinya Kagak ada. begini, Seluruh Muhammad ahli tidak kagak melihat bisa membuktikan peristiwa bahwa itu. Yesus itu pernah eksis. Coba sebutkan sejarah mana yang mengatakan kalau Yesus pernah eksis. Ya, Ada nggak? kitab tuh. Peninggalannya apa? Alkitab itu kan ditulis tuh. Ditulis Ditulis siapa? dong. Siapa yang nulis? Ditulis karena ada peristiwa demi peristiwa, lalu dicatat gitu loh. Kalau gua Ya. balikin omongan Tapi- lu, gua juga bisa menulis gimana lo? Tapi Muhammad membuat sesuatu ini ada dalil, tapi tidak ada peristiwanya. Masalahnya begitu, Mas. Contohnya Nah, Musa. apa bedanya? Sekarang Yesus membuat dia pernah dalil, hidupkan tunggu. Lazarus, kagak bisa dibuktikan dulu, sekarang Bang. mana Lazarusnya? Kagak usah Tunggu, ditunggu-tunggu, tunggu. buktiin aja Logikanya sekarang. gitu. Contoh sama saja, saya menuliskan Buktiin sekarang, buktiin Tetapi sekarang saya tidak di melihat mana Lazarus. logikamu, maksudnya logikamu pakai gitu. Gue pengen logika lu, gue pengen pakai logika lu. Lu kan pengen minta bukti nih mujizat Iya. Nabi Muhammad nih. Sekarang gue minta bukti di depan mata gue nih. Hmm. Mana bukti Lazarus yang sekarang ini ada, yang dihidupkan Yesus? Oke, saya balik bertanya, siapa yang saksi ketika Kagak usah Muhammad nanya. bulan-bulan? Lu Ya? itu lagu lama, ditanya balik nanya. Itu fakta loh, Mas. Itu fakta Loh, sejarah. fakta mana lo? Ada. Fakta sejarah. Kalau Mana fakta sih sejarah saksinya? banyak, Faktanya kita ada. juga mana? banyak fakta bukti. Ya udahlah, Itu kalau Quran ngomong bukti. begini nggak ini lagi, nggak bisa. Makanya Makanya lo. Doni, nggak usah Lebih, ngomongin kayak gitu, ya. ngomongin Tuhan aja udah ngomongin Tuhan aja ya ngomongin Tuhan aja ya. Ya udahlah, Mas. Jangan Soalnya ngomongin pintar yalan. gini aja lah, Mas. Ngomongin Tuhan aja ya. Udah Gua malam. pengen kita dulu muter-muter ya. gua. Kapan-kapan kita ngomong lagi. Saya minta Ngomong- maaf kalau ada ya kurang lebih ya. Udah ngomongin Kebetulan Tuhan aja biar udah kita tahu ngantuk jelas nih. Tuhannya Maaf, gitu loh. Maaf udah ngantuk nih buat Valen. Ya udah nanti Permisi dulu kapan-kapan ya. Ya. Iya, Yang iya, penting iya. kan Nah, demikian tadi perjuangan mu'alaf kita Umar Al-Fariski beserta dua orang saudara muslim lainnya ya, yang mencoba mengejar beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kedua Oten, yaitu saudara Joni dan Delova ya. Dan sepertinya jawaban yang mereka berikan justru itu membuat mereka bingung sendiri ya. Artinya tidak ada kepastian mana yang dimaksud Tuhan tersebut, apakah Bapa, apakah Putra atau Roh Kudus ya. Nah, mudah-mudahan dengan kebingungan yang mereka dapat setelah mendapatkan beberapa pertanyaan tersebut, bisa kemudian mereka berpikir ulang ya, atau merenungkannya kembali dengan jawaban-jawaban yang membingungkan dia sendiri, apalagi kita sebagai umat muslim yang selalu berpikiran kritis serta logis untuk memahami konsep ketuhanan yang merupakan adalah dasar fundamental untuk
mengetahui mana Tuhan yang benar tersebut. Nah, demikian saudaraku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.